Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa tidha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang sholatul musafir. Sekarang kita sampai ke faslun syurutul qasr. Sudah dibaca Ustaz Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ila amin. Faslun syurutul qasri la'ilmu bi jawazi wa an la yaqtadi bi mutimmin wala bi mashkuki safar wa an yanwi al-qasr fil ihram wa an yajuma safaruhu min awwal salatihi ila akhiriha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qasr. Pertemuan lalu kita membahas tentang syarat-syarat apa itu safar, terus syarat-syarat dikatakan safar. Safar yang boleh di sana itu kita mengqasar, syaratnya banyak, an la yakuna haim, yakni pertemuan yang lalu maknanya pembahasan fis safar, ma huwa safar al-mubi lil qasr. Setelah kita mengetahui safar apa, maka sekarang kita akan mulai tentang syarat qasar. Apa itu qasar? Qasar itu menjadikan dua sholat tertentu. Sholat qasar itu adalah sebuah cara untuk meringkas sholat yang mestinya 4 menjadi 2. Dan ada sedikit perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di sini. Saya kira mungkin perbedaan yang sedikit signifikan, yaitu tentang asal di dalam sholat. Apakah asal suatu 4 apa 2? Menurut Syafi'iyah, asal sholat itu 4. Jadi duhur itu 4, asar itu 4, isya itu 4. Kemudian ketika safar jadi 2. Menurut Hanafiyah tak, duhur itu seharusnya 2. Duhur itu 2, asar itu 2, isya itu 2. Kemudian dinasakhlah 2 ini. Dinasakhlah 2 ini jadi 4, dan nasakhnya hanya berlaku di dalam hador saja. Di safar tetap 2. Karena itu menurut Abu Hanifah qasar itu wajib, karena memang asalnya sholat itu 2. Seperti kita tidak boleh 4 rakaat di dalam subuh, macam itu kita tidak boleh 4 rakaat di dalam sholat duhur ketika safar. Indah Syafi'iyah qasar itu hukumnya sunnah fi ba'dil ahyan, ghairu sunnah. So ini adalah perbedaan yang sangat signifikan yang berasalkan daripada apakah sholat duhur dan asar dan isya itu aslinya 2 atau 4. Inilah yang namanya al-khilaf fi usulil masail. Kenapa? Karena di situ akan yatarattab alaihi katsiran minal masail furu'iyah. Yang masail furu'iyah itu berbeza pendapat karena masail usuliyah ini berbeza. Nah, kemudian di dalam Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah bahwasanya qasar itu sunnah atau bila-bila wajib. Qasar itu malah bila-bila wajib dan bila-bila haram. Dan untuk diperbolehkan qasar, karena qasar itu khilaful asal, berbeza dengan Hanafiyah, qasar itu wal asal di dalam safar. Selama qasar itu khilaful asal indah Syafi'iyah, maka diperlukan syarat-syarat untuk menjadikan qasar itu sah. Syarat yang pertama, ala ilmu bijawazi. Syurutul qasar ala ilmu bijawazi. Maknanya Anda mengetahui qasar itu boleh. Kalau Anda tak tahu, tiba-tiba Anda tengok kawan-kawan Anda sholat 2 rakaat, Anda ikut saja. Anda tak tahu ini sholat apa. Kalau Anda tidak tahu sholat diperbolehkan sholat qasar, maka sholat qasar Anda tak sah. Kenapa? Karena ada unsur mutalaib, yakni di dalam ibadah itu tidak diizinkan Anda ini accident, kebetulan sah. Itu tak ada macam itu dalam ibadah. Kalau Anda nak sebuah ibadah yang sah, Anda kena tahu bahwasanya ibadah ini sah. Al-ilmu bijawazihi wa an la yaqtadiya bimutimmin. Dan syarat yang kedua, Anda kalau qasar jangan sampai Anda itu menjadi makmum
dengan orang yang mutim. Mutim itu yang sholatnya itu sempurna 4 rakaat. Contohnya dia tidak musafir, atau dia musafir tapi dia tidak qashar. Dikatakan kalau Anda sholat di belakang orang yang musafir, yang mana orang yang musafir itu mutim, dan Anda tahu itu mutim, sholatnya 4, sama-sama musafirnya Anda dan Alang ya. Alang sholat duhur 4 rakaat, Anda sholat duhur qashron. Anda tidak boleh qashar. Kenapa? Karena imam Anda 4 rakaat, dibilang 4 rakaat itu mutim, menyempurnakan sholatnya. Itu kalau Anda dalam keadaan Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu Alang itu di antara orang yang tidak mengqashar, dan Anda sholat qashar di belakangnya, sholat Anda sah. Tapi Anda kena mutim. Sholat Anda kena mutim. Berbeda kalau Anda tahu Alang ini tidak musafir, mukim, dan Anda qashar sholat di belakang Alang, tapi Anda niat qashar, sholat Anda tak sah. Karena ada unsur tala'ub di situ, ada unsur tala'ub. Kalau katanya Shahihul Syarah, yang pertama itu li'annahu min ahlil qashar fil jumlah. Walaupun dia mutim tapi dia musafir. Selama dia musafir, dia min ahlil qashar fil jumlah. Kenapa? Karena musafir di dalam sebagian kondisinya dia boleh qashar. Akan tapi kalau Alang ini mukim, kemudian Anda sholat qashar di belakangnya, tak sah. Kenapa? Karena mukim laisa min ahlil qashar fil jumlah. Tidak ada satupun afrod mukim dia boleh qashar. Begitu pula wala bi mashkukis safar. Begitu pula silakan. Wala bi mashkukis safar. Begitu pula Anda tidak boleh silakan pada Anda. Silakan. Begitu pula Anda tidak boleh mengqashar dengan orang yang safarnya itu masykuk. Seperti tiba-tiba ada Alang, Anda tak tahu Alang ini musafir apa tak. Itu namanya masykukis safar. Berbeda dengan masykukil qashar. Saya tahu Alang ini musafir, tapi saya tak tahu dia itu qashar apa tak. Itu tak apa-apa. Nanti niat Anda macam ini. In qashara qashartu wa in atamma atlamtu. Kalau Alang qashar, saya ikut qashar. Kalau tak, saya ikut tam. Itu tidak apa-apa. Walaupun di situ ada taklik finniyah, akan tetapi taklik di dalam masalah ini sah. Kenapa? Karena ini dibilang taklikun suri. Kenapa taklikun suri? Hanya zahirnya saja taklik. Karena zahir di dalam orang safar itu biasanya dia qashar. Karena itu taklik suri di sini tak apa-apa. Seperti Anda menjual barang di tangan Anda. Kalau ini barangku, aku jual 100 ringgit. Jelas itu barangmu. Karena ketika ada di tanganmu, maka dohirnya itu milikmu. Karena itu ketika dohirnya ini milikmu, kemudian Anda mentaklikkan, tak apa-apa. Begitu pula niat, seharusnya niat tidak boleh taklik. Tapi selama dia itu taklik suri, tidak apa-apa. Taklik suri itu apa? Taklik yang bersandar dengan wakil atau don. Itu namanya taklik suri. Wa an la yaqtadiya bimutimmin. Dan hendaknya ketika dia itu nak mengqashar, dia tidak beriktidak, tidak bermakmum dengan imam yang apa? Mutim. Makna mutim ini dia tidak qashar. Atau dia beriktidak dengan seseorang yang masykukus safar. Saya tak tahu ini musafir apa tak. Modelnya macam musafir, tapi saya pun tak tahu. Mungkin musafir, mungkin tak. Selama dia itu masykukus safar, kalau Anda sholat di belakangnya, Anda kena itmam. Anda tak boleh qashar. Tapi kalau Anda ragu dia itu qashar apa tak, tapi Anda yakin dia musafir, Anda boleh qashar. Kalau imamnya juga qashar. Wa an yanwiyal qashra fil ihram. Wa an yanwiyal qashra fil ihram. Hendaklah dia itu berniat qashar di dalam takbiratul ihram. Wadah ya ini ya. Wa an yaduma safarahu min awwali salatihi ila akhiriha. Begitu pula hendaknya safarnya itu terus sampai di pertama takbiratul ihram sampai salam dia masih dalam keadaan musafir. Tapi kalau rakaat pertama dia masih musafir, rakaat kedua dia tengok johor, serono nih johor nih,
bete saya di sini dulu sampai seminggu 2 minggu, nanti baru saya balik ke Gombak lagi. Ketika rakaat kedua dia sudah niat untuk iqomah, maka ketika itu dia kena sholat berapa? 4 rakaat. Walaupun di awal dia sudah niat kosor, tapi dari tengah-tengah bete saya apa? Duduk di Johor, atau mungkin dari Gombak dia ke Perancis, ke Faransa, seronok nih. Paris nih, seronok. Bete saya di Paris 1 minggu 2 minggu. Nak ketemu Lady Gaga mungkin. Ketika dia di tengah-tengah sholat dia berniat kosor, maka sholatnya wajib 4 rakaat. Dibilang ini, fa in intahat bihi safinatuhu ilama yaqta'u tarakhusahu. Ini kalau Anda sholat di dalam safinah, rakaat pertama masih belum sampai surul balad, masih belum sampai gerbang. Rakaat kedua safinahnya sudah sampai gerbang, Anda tak boleh kosor lagi, maka kena 4 rakaat. Saya bilang ini misal yang kurang bisa dipahami. Misal yang lebih mudah tadi itu tengah-tengah sholat nawal iqomah. Ketika tengah-tengah sholat Anda berniat untuk iqomah, maka Anda tidak boleh kosor lagi dan wajib sholat 4 rakaat. Dibilang ini, au nawal iqomatal munafiyah litarakhus au syakka fi niyatiha atamma li zawali tahaqqukir rukhsah. Atau dia tadi saya niat kosor tak ya? Rakaat pertama oke, rakaat kedua syak. Kena 4 rakaat. Faslun wa yajuzu al-jam'u baina al-'asraini wal 'isya'i taqdiman wa ta'khiran. Wa tarkuhu afdal illa liman wajada fi nafsihi karahatal jam' aw syakka fi jawazihi aw yusalli munfaridan aw tarakal jam'a. Yakfi. Faslun wa yajuzul jam'i wa yajuzul jam'u bainal asraini wal isya'i. Ini ada semacam taglib. Duhur sama asar itu dikatakan apa? Asran. Isya sama maghrib dikatakan isya'i. Dulu itu isya namanya atamah. Atamah ini maknanya gelap. Rasul tak suka namanya atamah, diganti namanya isya. Apa? Blackout namanya. Kalau gelap namanya atamah. Otum. Dan jamak ini di dalam Syafi'iyah pun ada yang mengatakan jamak itu tak ada. Kalau dalam madzhab arba'ah, jamak ini yang tak ada menurut Imam Abu Hanifah. Yakni dulu saya macam ini dengan Imam Abu Hanifah dengan Hanafiyah ini. Allah, beda kita jadi ahnaf saja ya. Karena Syafi'iyah ini punya hal yang susah. Kalau Anda sudah punya istri, wudhu batal dengan menyentuh perempuan, itu musibah tamaman ya ini. Untuk saya musibah itu. Benar, masalah air ini musibah. Tapi setelah saya tengok madzhab Hanafi, penat. Mereka tak ada jamak, Sof. Mereka kosor wajib, jamak tak ada. Jadi Anda pergi kemanapun 5 waktu Anda kena sholat. Syafi'iyah sudah kosor, jamak pula gitu. Sudah kosor, jamak pula gitu ini. Susah. Tak tahu, katanya Imam Abu Hanifah itu orang-orang yang haji mazhab Hanafi ya, basnya mereka tak ada bumbungnya. Karena kepala menurut mereka tak ditutup ya. Terus bumbung itu apa? Bumbung yang di bas itu kan penutup kepala juga. Alamak, maknanya mereka nak menginap di mana? Nak menginap di hotel kan juga ada bumbungnya juga. Saya bilang menginap di mana? Allah, musibah, saya bilang musibah tamaman. Saya tak tahu macam mana mereka nak cakap pasal ini. Kalau emang benar ya, ada beberapa orang cerita sama saya Pak macam itu. Tapi saya astagfirullah lah. Astagfirullah. Wa
Wa abbara ba'duhum bil maghribain ka'annahu arada bihi daf'a tasmiyatil maghrib isya'an wa huwa makruh. Ada yang mengatakan bukan jam bainal asrain wal isya'ain tapi bainal asrain wal maghribain. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya la tusammil maghrib isya'an wal isya atamatan. Jangan Anda namakan maghrib itu apa? Isya, dan jangan Anda namakan isya itu atamah. Karena itu bukan isya'en. Kalau isya'en kan kita menamakan maghrib itu isya, 2 isya, 1 maghrib 1 isya. Mananya maghrib namanya isya kalau di taglib. Karena itu dibilang maghribain. Menamakan isya maghrib tak apa-apa, tapi maghrib isya makruh. Dibilang wa yajuzu. Yajuzu ini boleh. Kalau Anda pernah belajar mantik dengan saya di dalam Tahdhibul Mantik, yajuz ini maknanya al-jawaz bimakna al-am. Yajuz ini apa? Yajuz ini maknanya dia bukan haram. Ya, bukan haram. Makruh pun bukan haram. Wajib pun bukan haram. Mubah pun bukan haram. Jadi yajuzul jama' ini maknanya yajuzu bimakna al-am. Faqat yajib, waqat yukrah, waqat yubah, waqat yusan. Karena jamak ini mungkin sunnah. Kalau dia itu mendapatkan di dalam dirinya itu tak suka jamak. Macam mana tak suka jamak? Sunnah ini. Ini sunnah. Seperti qad yajib dibilang. Seperti dia itu berniat takhir duhur, jamak takhir duhur sampai asar. Kemudian waktu asar cuma tinggal 4 rakaat saja. Dia tak boleh itmam. Dia wajib untuk jamak dan qashar. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Agar sholat duhur dan asar di waktunya. Akan tetapi Syafi'iyah mengatakan better Anda tak jamak. Kenapa? Khilafan, yakni khurujan min khilafi Abi Hanifah wal Muzani. Dibilang wa mana'ahul Muzani ka Abi Hanifah mutlaqan illa fin nusuk. Imam Muzani dan Abi Hanifah tidak memperbolehkan jamak sama sekali kecuali nusuk di Mina wa Musdalifah. Kalau Anda pernah haji nanti ada di Mina dan Musdalifah itu disunahkan untuk jamak jamak takdim tak silap. Di sini saja Imam Abu Hanifah memperbolehkan jamak. Kenapa? Bukan karena jamak itu boleh, karena ini nusuk min nusukil hajj. Ini hanya prosedur haji saja. Nusukul haji, bukan karena jamak itu boleh. Kalau tak sebab haji, tak boleh jamak itu. Akan tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan qashar walaupun al-asi bisa farihi. Kita Syafi'iyah safarnya itu harus mubah, bukan safar maksiat. Kalau Anda safar nak ke kasino tak boleh. Abu Hanifah boleh. Kenapa? Karena al-asal sholatnya itu cuma 2 rakaat di dalam safar. Syafi'iyah sholatnya berapa? 4. Jadi maknanya sholat 2 rakaat itu rukhsah. Indah Abi Hanifah azimah. Selama dia itu rukhsah, katanya Syafi'iyah, rukhsah latunatu bil ma'asi. Selama Anda bermaksiat, rukhsah itu facility. Selama Anda maksiat, facility tidak diberikan oleh Anda kepada Anda oleh syariat. Indah Abi Hanifah, memang itu bukan facility, memang wajibnya macam itu. Memang wajibnya macam itu. Li'annahul aslu indahuma fi sholati safar falaysa fi rukhsah bal azimah wa fihi fushatun azimah. Wa fihi fushatun azimah. Id yanduru ghayatan nudur. Musafirun ghairu asin bisa pergi. Dibilang nadir, sangat sedikit sekali orang musafir itu laisa asi bisa pergi. Kenapa? Id yamtani musafaru man alihi haqqun halun wa in qalla walau milan illa biridada ini audun tadi. Katanya orang itu tidak boleh musafir kalau dia punya hutang. Hampir semua kita ini punya hutang, walaupun sedikit kepada orang. Kalau kita punya hutang kepada orang walaupun sedikit, safar kita semuanya safar maksiat. Kalau safar ini safar maksiat, maka tak boleh
facility. Di antara facility safar adalah jamak dan qasar. Madzhab Syafi'i macam itu. Praktikalnya memang macam itu. Cuma kita kan orang punya utang tak punya utang selama musafir jamak qasar saja. Tak sesimpel itu. Kalau orang punya hutang, saya punya hutang dengan Ustaz Fateh, saya kena izin dulu. Karena kenapa? Yang namanya safar itu risk. Mungkin accident lah, mungkin apa. Sekarang mungkin sedikit zaman dahulu. Apalagi kalau safarnya itu bahron. Banyak sampai dibilang tuh 50-50 selamatnya itu. Sekarang alhamdulillah yakni sangat jarang ada accident ya. Tapi tetaplah still Anda kena izin dulu. Kalau Anda tak izin Anda maksiat. Wa ammal jam'u fayamtani'u indahuma mutlaqan wa indama yamtani'u 'alal 'asi lil ma'siyah wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad kama fil mizan. Fasara al-jam'u lil 'asi mumtani'un ittifaqan baina a'immatil arba'ah falyutanabbah lidzalik. Dibilang ini ada dalam qasar, adapun di jamak Abu Hanifah dan Muzani cakap tak ada yang namanya jamak. Yakni Anda nak maksiat, Anda nak safar lil wajib, Anda tak boleh jamak karena memang jamak itu tak boleh. Dan Allah sudah mengatakan sholat 5 waktu. Maknanya setiap waktu ada sholat. Kalau Anda sholat duhur dan asar Anda jamak takhir, maknanya waktu duhur ini tak akan ada sholat. Begitu pula kalau Anda jamak maghrib dan isya takhir, waktu maghrib tak akan ada isya. Wa hadza mukhalifun li amrillah, katanya Abu Hanifah. Syafi'iyah, kita kalau orangnya tak maksiat boleh, tapi kalau maksiat jamak pun tak boleh. Maknanya indah madzhabil arba'ah, jamak untuk asi bisa farihi tak boleh mutlaqan, ittifaqan. Indah madzhabil arba'ah. Kalau Anda asi bisa farihi, Anda tak boleh jamak. Tapi Anda boleh qasar menurut Imam Abu Hanifah. Karena itu falyutanabbah maknanya better Anda tak jamak. Kita still ya, kita kena jamak pernah tapi tak jamak. Falyutanabbah dzalik. Maknanya ini ada beberapa muqaddimah sebenarnya maktuyah di sini, yaitu jarang orang itu, muqaddimah yang pertama, jarang orang itu musafir tanpa maksiat. Dan jamak untuk asi bisa farihi mumtani ittifaqan. Maknanya nadir orang itu musafir dia boleh jamak. Wadah ya. Nadir orang itu musafir dia boleh jamak. Kenapa? Karena sangat sedikit orang itu musafir, sedangkan dia itu ghairu asi bisa farihi. Ini kalam wajih jiddan ya nih, kalam wajih jiddan. Bisa dengan visa farihi. Nah? Visa farihi. Bisa visa farihi ini Anda niatnya bagus, tapi di safarnya Anda maksiat. Atau itu tuh biasa. Tengok mungkin pramugarinya cantik, tak menutup aurat dari awal safar sampai akhir, tengok saja pramugari cantiknya, masya Allah. Hadza khalqullah. Wa yajuzul jam'u bainal asraini wal isya'aini taqdiman wa ta'khiran. Boleh jamak takdim dan jamak takhir. Dan mana yang lebih better, takdim atau takhir, terpulang kepada Anda. Kalau Anda seronok takdim, takhir, bila tergantung safarnya lah. Allah Habib saya tak boleh lah takdim. Masih di kereta, masih di train tak boleh turun, atau masih di pesawat tak boleh turun. Better takdim dulu, nanti setelah itu tinggal tidur. Terpulang kepada Anda. Tapi kalau boleh takdim dan boleh takhir, kata Ibn Hajar, better Anda takdim. Kenapa? Karena Anda tak tahu Anda akan hidup sampai takhir apa tak. Dibilang musara'atan li bara'ati timmah. Menurut Romli, better takhir. Kenapa? Karena
waktul thaniyah waktun bil ula. Karena kalau Anda mendapatkan sedikit daripada waktu sholat asar, Anda wajib qada asar dan duhur di dalam waktu darurah. Di dalam waktu darurah, dalam zawal wa turur maneh. Watarkuhu afdal. Watarkuhu afdal, dan better Anda tak jamak. Kenapa? Ya khurujan min khilafi Abi Hanifah, dan di dalam jamak itu ada takhliyatu ahadil waqtaini bis shalah. Kalau Anda jamak zuhur dan asar, salah satunya pasti tak ada sholatnya. Baik. Illa liman wajada fi nafsihi karahatal jamak, kecuali kalau Anda di dalam diri Anda ayuha Syafi'iyah menjadi ada di dalam diri Anda itu karahatal jamak, tidak suka jamak. Kenapa tidak suka jamak? Ada problem dari dalam diri Anda. Wong ini jamak adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda tak suka? Au syakka fi jawazihi, atau syakka fi jawazihi. Saya syak lah ahadis yang cakap ini macam saya kurang apa namanya? Kurang selise dengan itu. Kenapa? Wallahu a'lam, saya macam. Kalau Anda syakka fi jawazihi, untuk melawan hawa nafsu jamak, untuk melawan hawa nafsu jamak. Au kana mimman yuktada bihi, atau Anda ini yuktada bihi, agung kah, perdana menteri kah, presiden kah. Kalau Anda jamak semuanya kan jamak, better Anda jamak, jangan buat orang itu penat. Indah Syafi'iyah di dalam jamak ini ada qaul bahwasanya jamak ini boleh walaupun fi safaril qasir. Boleh. Ada qaul qawi ya Indah Syafi'iyah bahwasanya alal muhtamad qasar dan jamak itu harus safarut tawil, marhalatan. Tapi ada qaul indana di dalam jamak boleh safar qasir. Karena itu dulu kita ketika ziarah Nabi Lahud di Hadramut, abangnya Habib Umar, Habib Ali Masyur, ketika mengimami, beliau jamak, tak qasar. Ketika ditanya kenapa? Karena jarak antara Tarim dan tempat ziarah Nabi Lahud masykukun fi kaunihi marhalatain. Apakah jaraknya itu safar tawil atau tak? Ketika masykukun fi safar, kita tak boleh qasar dan tak boleh jamak. Tapi di dalam jamak ada qaul bahwasanya jamak di dalam safar qasir itu boleh. Karena itu najma wala naksur katanya. Lil khilaf fi masafatil qasar, di dalam jarak antara Tarim dan Syi'ib Nabi Lahud. Wa tarkuhu afdal li illa liman wajada fi nafsihi karahatal jama' au syakka fi jawazihi. Au yusalli munfaridan law tarakal jama', atau kalau Anda sholat sendiri Anda tak berjamaah, tapi kalau jamak berjamaah, better Anda sholat berjamaah dengan jamak, dibilang wa kadza kullu kamalin iktarona bil jam'i wa khala anhu tarkuhu fal jama'. Begitu pula setiap kesempurnaan di dalam sholat Anda dapatkan kalau berjamaah, dan tidak berjamaah Anda tidak dapatkan, maka ketika itu jamaah afdal. Akan tetapi kaidah asliyah tarkul jam'i afdal min fi'lil jam'i. Dibilang wa kadza bi Arafah wa Musdalifah wa in lam yaktarin bihi kamal. Begitu pula kalau Anda di Arafah wa Musdalifah nanti tanggal 9 dan 10, better Anda jamak walaupun tidak ada kam. Kata kenapa? Ittiba'an lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul menjamak ketika waktu itu. Wa syurutu jam'ut taqdim arba'atun, dan syarat jam'ut taqdim itu ada 4. Ditambahi di sini oleh syarahnya itu 3. Jadi berapa? 7. Ditambahi 3. Yang pertama itu baqa'u waqtil ula. Maknanya kalau Anda nak jamak takdim, duhurnya harus masih ada waktu, asarnya maghribnya masih ada waktu, dan harus ketika Anda jamak takdim Anda harus tadun bahwasanya sholat yang pertama itu sah.
kalau ada jamak takdim, duhur dan asar, duhurnya tak sah, asarnya juga tak sah. Kenapa? Karena asar ini di jamak takdim pengikut bagi yang pertama. Maghrib dan isya Anda kena dhon bahwasanya maghrib ini sah. Kalau maghrib tak sah, isya juga tak sah. Dan tambahan yang ketiga, al ilmu bijawazihi. Anda kena tahu bahwasanya sholat jamak itu boleh. 3 ini ditambahi dengan 4 yang ada di sini menjadi berapa? 7. Syurutut takdim arba'atun al-buda'ah bil ula. Di jamak takdim itu karena Anda mulai dengan awal. Berbeda dengan jamak takhir. Anda boleh mulai dengan mana aja. Anda jamak takhir, Anda boleh mulai dengan duhur atau dengan asar. Boleh. Di jamak takdim tak boleh. Anda kena mulai dengan duhur. Kenapa? Karena di jamak takhir, di jamak takdim, sholat yang kedua itu hanya tabak. Tabak ini pengikut saja. Pengikut bagi sholat yang pertama. Sholat yang pertama ini asal. Berbeda dengan jamak takhir, Anda boleh mulai dengan mana saja. Dibilang fa'in qaddamat tsaniyata batalat in alima wa ta'ammat. Kalau Anda jamak takdim, Anda mulai dengan asar dulu atau dengan isya dulu dan Anda tahu itu tak sah, sholatnya batil, tak sah. Wa illa kalau Anda tak tahu itu tak boleh, maka jadilah naflan mutlakon. Sholat yang kedua itu sholat sunnah mutlak. Kalau Anda tidak mempunyai qadha sholat sepertinya. Oh, dulu saya pernah meninggalkan sholat asar. Sholat asar yang Anda dahulukan di jamak takdim menjadi qadha untuk sholat asar yang lalu. Maknanya Anda kena ulangi lagi kalau jamak. Jadi Anda jamak takdim duhur dan asar. Ketika sholat Anda dahulukan asar dulu baru duhur. Yang asar ini tak sah. Terus jadi apa ini Habib? Kita tengok, apakah Anda pernah meninggalkan sholat asar dahulu? Pernah Habib, sholat asar ini menjadi qadha sholat asar terdahulu. Oh, saya tak pernah mempunyai qadha asar Habib. Sholat asar ini menjadi sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat baru sholat duhur. Kalau Anda nak jamak lagi, setelah duhur ini Anda kena tambah 1 asar lagi. Tambah 1 asar lagi. Begitu pula kalau Anda sholat, Anda dahulukan duhur, kemudian asar. Duhurnya tak sah, asarnya juga tak sah. Karena asar ini pengikut untuk duhur. Asar ini tabe, ini matbu'. Kalau ini tak sah, ini juga. Kalau ini sah, ini juga. Berbeda dengan jamak takhir. Jamak takhir tak macam itu. Dua-duanya matbu' tidak ada salah satunya itu tabi'. Al-buda'ah bil ula wa niyatul jama' fiha walau ma'as salam. Anda kena di sholat yang pertama yaitu duhur atau maghrib, Anda kena niat jamak takhir. Maknanya saya nak habis ini saya nak sholat asar atau isya jamak takhir walaupun tidak harus di ihram. Dibilang Anda kena niat jamak takhir walaupun sebelum salam, walaupun sebelum salam. Wal mualah bainahuma, dan harus mualah. Maknanya antara sholat duhur dan sholat asar dan sholat isya dan sholat maghrib itu langsung, tidak terpisah antar keduanya itu sekedar 2 rakaat khafifatan. Dulu ada di Rubat, ada musafir, orang dari luar datang ke Rubat, terus sholat duhur. Setelah sholat duhur ceramah ya, buat muhadharah lah 1 jam. Setelah muhadharah 1 jam, dia sholat asar jamak takdim. Mufti Tarim cakap dengan bahasa Tarimnya, maafi mualah lah katanya gitu. Maafi mualah. Maknanya kalau Anda nak jamak takdim setelah sholat duhur direct sholat asar, jangan Anda pisah lama antara duhur dan asar. Kalau Anda pisah lama, asar ini kena sholat pada waktunya. Dia tidak boleh jamak takdim. Tolak ukur lama dan tak itu macam mana? Lama itu kalau antara asar dan duhur lebih daripada sekedar 2 rakaat. Karena itu jangan sholat qobliyah atau ba'diyah setelah sholat duhur. Sebelum sholat duhur qobliyah dulu,
kemudian duhur, langsung asar. Setelah itu Anda nak ba'diyah pun tak apa-apa dan tidak haram. Karena setelah sholat asar yang haram itu hanya mala sababalaha aulahu sababun mutaakhir, yang tak ada sebabnya atau sebabnya akhir akhir. Wa niyatul jama' wal muwalah bainahuma dibilang saya wa fihi wajhun indal muzani annahu yajuzul jama' wa in fasala wa in fusila bi faslin tawil madama bagiyal waqt. Dan ada wajah daripada Muzani, pendapat Muzani, bahwasanya tak apa-apa jamak takdim walaupun tak ada mualah. Ini kena ta'akut, ini kena dikonfirmkan lagi karena kita baru baca Muzani cakap jamak itu tak boleh. Macam mana dia punya pendapat di jamak? Ini kena dikonfirmkan. Ini saya tulis dulu ketika saya belajar di Rubat. Wal muwalah bainahuma wa dawamus safar ilal ihram bisaniyah. Begitu pula harus ketika Anda jamak, Anda harus tetap musafir sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Walaupun setelah takbiratul ihram Anda niat iqamah, tak apa-apa. Karena ini bukan qashar. Di qashar tak boleh. Di qashar harus dawamus safar sampai salam ilantihai sholat. Di dalam jamak tak ya macam itu. Di dalam jamak Anda harus tetap dalam keadaan musafir sampai duhur salam, sampai Anda takbiratul ihram di sholat yang kedua. Dibilang falau aqama qablahu fala jam'ah. Kalau Anda sebelum takbiratul ihram di sholat kedua Anda niat iqamah, maka Anda tak boleh jamak. Anda kena takhirkan sholat yang kedua di waktunya. Wa ta'ayyana iqa'u tsaniyah li waqtiha. Amma aqdul ula fala yushtaratu safar. Ada pos sholat yang pertama tak ya. Jadi Anda nak jamak takdim. Duhur masih digombak, tak apa-apa. Yang penting ketika takbiratul ihram asar Anda sudah keluar selangor. Anda sudah keluar apa? Selangor. Kenapa kok tidak disyaratkan sholat duhur, sholat yang pertama itu musafir lah? Memang Anda tidak musafir sholat duhur di waktu duhur, tak yah Anda musafir. Betul kan? Sholat duhur di waktu duhur tidak disyaratkan musafir, tapi sholat asar di waktu duhur disyaratkan musafir. Memang macam itu. Berbeda dengan qashar. Karena sholat duhur 2 rakaat disyaratkan Anda dalam keadaan musafir. Kalau Anda pikir benar, yakni laisa. Ini cuma implikasi saja, aplikasi daripada syarat-syarat yang lampau. Wa dawamus safar ilal ihram bitsaniyah. Ini adalah syarat-syarat jamak takdim. Adapun syarat jamak takhir, niyatut jamak qabla khuruji waqtul ula walau bi qadri Mekah. Niat jamak takhir, syarat jamak takhir adalah Anda niat jamak takhir. Anda niat jamak takhir sebelum waktu sholat yang pertama ini habis. Walaupun cuma tersisa 1 rakaat saja. Allah, duhur cuma tinggal 1 menit saja. Cukup untuk 1 rakaat. Saya niat jamak takhir, cukup. Walaupun niat jamak takhir pada waktu itu dosa. Karena itu darurat, dosa. Tapi tetap sholat duhur yang Anda niatkan jamak takhir ketika duhur tinggal 1 rakaat, waktu duhur tinggal 1 rakaat, dikatakan sholat duhur itu sholat duhur majmu'an jamak takhir. Dia bukan sholat qadha. Kenapa kok
diwajibkan niat agar terbezakan mana sholat duhur qadhaan yang berdosa dan mana sholat duhur yang jamak takhir. Loh, kita kan sholat duhur di waktu asar, mungkin qadha, mungkin jamak takhir. Yang membezakan apa? Niat. Dibilang liyatamayyaza anit takhir al muharram, agar terbezakan kalau Anda niat takhir di dalam sholat jamak takhir. Kenapa? Agar ada beza, agar asing antara takhir muharram dan takhir ghairu muharram. Wa hadza mu'tamad Ibn Hajar. Romli tak boleh. Niat jamak takhir tidak cukup 1 rakaat sebelum keluar, karena waktu duhur masih tersisa. Kira-kira Anda boleh melakukan sholat duhur secara sempurna. Waktu itu Anda maksimum waktu itu. Itu pendapat apa? Romli. Ibn Hajar tak. Kenapa? Kenapa saya cakap 1 rakaat? Karena rakaat kedua, ketiga, keempat hanya pengulangan untuk rakaat pertama. Sama saja kan, rakaat kedua sama dengan pertama, ketiga sama dengan pertama, keempat sama dengan pertama. Untuk menjadikan sholat itu adaan, cukup Anda niat takhir, dan waktu yang tersisa hanya cukup untuk 1 rakaat. Dosa, saya setuju dosa. Cuma maaf, di sini masalahnya bukan dosa atau tak dosa, tapi boleh atau tidak, sah atau tidak, adaan atau tidak, itu saja. Untuk menjadi adaan cuma cukup 1 rakaat. Niyatuhu qabla khuruji waqtil ula walau bi qadri raka'ah wa dawamus safar ila tamamiha. Wa illa sharatil ula qadhaan. Dibilang, dan yang syarat yang kedua harus dawamus safar. Harus dawamus safar. Maknanya ketika Anda itu jamak takhir, Anda harus dalam keadaan musafir sampai sholat yang kedua itu selesai. Kalau tidak, sholat yang kedua Anda masih Anda tidak dalam keadaan musafir, maka sholat yang pertama bukan adaan lagi tapi qadhaan. Qadhaan bila ihtimin, ini kena takyid. Di dalam buku ini dikatakan, jadi Anda sholat duhur asar jamak takhir, Anda sholat duhur dulu di waktu asar. Ketika sholat asar Anda niat iqomah. Maknanya sebelum jamak takhir ini selesai, Anda sudah dalam keadaan iqomah. Maka sholat duhur ini dikatakan bukan sholat adaan lagi. Walaupun Anda jamak takhir, tapi dikatakan apa? Qadhaan. Dan qadhaan ini tanpa ada dosa. Dibilang qadha bila ihtim. Dulu kita pas di Hud, anak-anak rubat ini anak-anak rubat ini sudah nak pulang. Sudah, ayo cepat pulang. Ayo kita nak jamak dulu. Yang senior sudah, nanti sholat maghrib di mana? Di Tarim. Tak ya sholat maghrib di sini, jamak di Tarim. Saya sikit macam mana boleh itu? Setelah saya tanya, jika seperti itu, jika Anda jamak takhir dan Anda tidak sempat, maksudnya sholat yang kedua Anda sudah dalam keadaan iqomah, maka sholat yang pertama menjadi qadha. Kalau Anda jamak takhir, yang pertama itu tak jadi qadha, tapi apa? Ada. Kalau Anda sholat yang kedua sudah dalam keadaan tidak musafir, maka sholat yang pertama bukan adaan lagi, tapi apa? Qadhaan. Ketika qadhaan, dia tidak harus qadha itu mendapat dosa. Macam Anda tertidur, subuh tertidur, bangun-bangun sudah jam 8. Sholat subuh ini apa? Qadhaan, tapi tidak mendapat dosa. Wa dawamus safar ila tamamiha ila tamami tsaniyah wa illa syaratil ula qadhaan. Dan syaratil ula qadhaan.
Setelah selesai menjelaskan tentang jamak takdim dan jamak takhir, maka musannif akan menjelaskan al-jamak bil mator. Al-jamak bil mator. Jamak bil mator ini adalah jamak ketika dalam keadaan hujan. Di Malaysia seharusnya masalah ini paling mudah untuk dipraktikalkan karena terlampau banyak hujan. Saya sebenarnya di Hadramut pun tak ada praktikal pasar ini, kecuali di Jordan. Yakni di Jordan kalau ada salju, hujan, imam tak jamak, makmum marah semua. Benar, makmum marah. Kenapa tak jamak? Semua masjid jamak, anta tak jamak katanya. Kenapa? Anta problem, saya nak report. Benar direport. Kalau imam tak jamak, direport. Saya seronok karena ada praktikal masalah ini. ada praktikal masalah ini. Dibilang wa yajuzul jam'u bil mator, dan ini jamak bil mator hanya takdim, tak boleh takhir. Oh, saya nak jamak takhir. Hujan, sekarang tak payah ke masjid. Nanti saja ke masjid. Loh, iya kalau hujannya terus. Kalau tiba-tiba berhenti, macam di Malaysia ini. Saya tengok hitam. Itu apa? Guru. Wah, ini bakal lama, hujan 1 jam saja berhenti. Benar itu, hujan 1 jam saja berhenti. Selama hujan itu tidak bisa kita prediksi bila turun, bila berhenti, maka takhir itu tak boleh. Kenapa? Kalau Anda niat takhir, tiba-tiba hujan sudah berhenti, akhirnya Anda bukan takhir lagi, tapi Anda qadha. Karena itu jamak untuk hujan diperbolehkan takdim saja. Diperbolehkan takdim. Wa yajuzul jam'u bil matori, hanya bil mator. Hanya jamak, tak boleh qasar. Saya salat qasar, tak boleh. Hanya jamak. Bil mator, hanya dengan apa? Hujan. Ada pendapat wahal pun boleh. Wahal itu lumpur banyak boleh. Ada pendapat, tapi dari sama. Ada lagi pendapat yang sangat kuat, sakit. Kalau Anda sakit, Anda boleh jamak. Tolak ukur sakit yang sekiranya susah untuk sholat setiap waktunya. Seperti Anda kalau susah setiap waktu ke masjid sebab mator. Coba kalau mator, Anda nak ke masjid, basah semua, masuk masjid sudah basah. Hah? Kalau buat kerja, tak boleh. Ada pendapat Imam Haddad itu bukan kerja, menikah. Menikah benar. Wanita dia apa? Make up, azan, wudhu lagi, habis lagi. Terus apa? Imam Haddad cakap kalau menikah boleh, janganlah, apalah menikah sekali seumur hidup. Kalau sekali menikah. Kalau menikah kerja tak boleh. Kerja tak boleh. Wa yajuzul jam'u bil matori takdiman. Ada pendapat apa? Bukan hanya mator, akan tetapi apa? Marot. Sakit pun pendapat yang sangat kuat sekali. Wa huwa ikhtiyarun Nawawi wa Hamdun Khattabi. Bahwasanya jamak takdim dengan marot juga boleh. Apa katanya Syekh Zubat? Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtaruhu Hamdun wa Yahya Nawawi. Dibilang di dalam jamak karena sakit ada pendapat yang sangat kuat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Hamdun al-Khattabi. Bahkan Ibn Mukri di dalam Muhimmat mengatakan bahwasanya aku sudah mendapatkan nas dari Imam Syafi'i yang memperbolehkan jamak takdim dalam keadaan sakit. Walakinnahu still ghairu mu'tamad. Al-mu'tamad lah. Jamak takdim hanya boleh dalam keadaan safar atau dalam keadaan hujan. Tapi kalau ada orang sakit, kalau orang nak minta jamak, better Anda bilang ada kaul Imam Nawawi dan Hamdun Khattabi dan Ibnul Mukri. Wa yajuzul jam'u bil matori takdiman, bukan hanya jamak saja, bukan hanya mator saja, ada syarat lain.
liman sholla jama'atan, untuk orang yang sholat berjamaah fi masjid, bukan hanya masjid akan tetapi semua tempat yang digunakan untuk sholat berjamaah, surau di office, tempat di office, rumah. Jadi kalau sudah hujan dia nak balik, nanti asar balik lagi. Iya kalau hujannya berhenti, kalau tak berhenti macam mana? Karena ada semacam apa? Masyaqqah, ada semacam masyaqqah, maka diperbolehkan untuk jamak takdim. Liman sholla jama'atan fi makanin ba'id, di tempat yang jauh. Maknanya kalau sholat munfarid tak boleh jamak takdim, atau sholat jamaah di rumahnya tak boleh jamak takdim, atau sholat munfarid di masjid tak boleh jamak takdim, harus sholat berjamaah di tempat yang jauh, tidak harus masjid. Wa ta'adza bil matori fi tariqihi, dan dia kalau dia setiap sholat nak datang ke masjid dia susah terkena hujan, basah lah, masyaqqah. Dan begitu pula disyaratkan wujudul mator indal ihram bil ula. Ketika Anda takbiratul ihram yang pertama, sholat yang pertama, masih ada hujannya masih ada. Wa tahallul minha, ketika Anda salam yang pertama, hujan masih ada. Dan harus hujan itu terus ada sampai Anda takbiratul ihram sholat yang kedua. Wala yadurru in qata'ahu fi ma'da talik. Setelah itu, setelah Anda takbir yang kedua, hujan berhenti, apa-apa. Hujan berhenti tak apa. Dan ini bukan hanya hujan. Dibilang wa kadza salju wal baradu indaba. Begitu pula ais dan salju kalau mencair, sama-sama basah kan? Sama-sama basah kan? Wa balla thauba, wa balla at-thauba, dan membasahi baju, au kabura qat'uhuma, atau aisnya itu jatuhnya besar-besar, itu bahaya itu. Bayangkan kalau ada ais besar jatuh di atas kena kepala, macam mana? Bahaya. Inilah al-jama' bil mator, karena ada hadis itu mengatakan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a min ghairi khaufin wala safar. Hadisnya seperti itu. Rasulullah jama' asar dan zuhur, isya dan maghrib di Madinah tanpa ada safar, tanpa ada khauf. Di Madinah, waktu kan punya Madinah, kok sholat jama'? Katanya Syafi'i, aro annahu bisa babil matar. Aku berpendapat ketika itu Rasulullah menjamak karena apa? Hujan. Ada beberapa orang mengatakan diperbolehkan jamak tanpa ada sebab, kan hadis ini. Ada pendapat seperti itu, tapi laisa mu'tamadan abadan. Laisa mu'tamadan abadan. Ini Anda kena baca akhir-akhir ini menjelaskan tentang jawazul jama' bisa babil marad. Jawazul jama' bisa babil marad. Wa hadza laisa mu'tamadu Syafi'i. Tapi ada qaulun qawi jiddan ini, bahwasanya jamak karena sakit itu boleh. Jamak karena sakit itu boleh, tapi jamak takdim saja. Jamak takdim. Takdim wa takhir, boleh dua-duanya. Terpulang kepada selisihnya mana? Selisihnya mana? Oke, sudah dibaca bab sholatul Jumat. Jadi Silakan. sholat yang kedua yang pertama batal. Jadi sholat yang kedua jadi sholat yang pertama di sholat yang kedua, di sholat yang pertama jadi qadha. Tak Ataupun jadi macam mana? sholat mutlak. Jamak takdim. Jamak takhir. Jamak takhir Jamak takhir. tak apa-apa. Sholat yang pertama batal, yang kedua tak batal, tak apa-apa. Karena sholat di jamak takhir itu tidak ada tabi' wa matbu'. Berbeda dengan jamak takdim. Jamak takdim itu yang satunya asal, yang satunya tabi'. Jamak takhir tak macam itu. Sudah saya jelaskan tadi kan? Di jamak takdim, kalau zuhur ini batal, asar kena batal. Di jamak takhir tak macam itu. Karena ketika Anda sholat di jamak takhir, Anda boleh dahulukan zuhur, boleh dahulukan asar. Di jamak takdim tak boleh. Karena waktu asar belum masuk. Jadi bila kita jamak takdim,
kalau tempatan yang pertama, tempatan yang kedua. Betul. Jadi kalau nak sambung lagi Kena awal kedua lagi. Karena sholat yang pertama batal, yang kedua jadi sunnah mutlak. Kalau Anda tak punya qadha macam sholat yang kedua itu, kalau Anda punya qadha ini jadi qadha. Oh, saya nak ulang lagi. Apakah boleh saya langsung duhur saja? Tak boleh, kena duhur dan asar. Karena yang pertama batal, yang kedua juga batal, maka Anda kena ulangi dari awal lagi. Silakan. Bab salatul Jumu'ah. Tajibul Jumu'ah ala kulli mukallafin furrid dzakarin muqimin wala maridin wa nahwihi mimma taqaddam. Wa tajibu 'ala al-marid wa maridi wa nahwihi in hadara waqta iqamatiha aw hadara fil waqti wa lam yashqa 'alaihi al-intidhar. Wa 'ala man balaghahu nida'u sayyidin min farafi mawdi'il jumu'ah ma'a sukunir rih wasawt la 'ala musafirin safaran mubahan tawilan aw qasiran. Yakfi. Bab sholatul Jum'ah. Setelah selesai di dalam sholatul musafir, maka musannif memulai bab baru yaitu sholatul Jum'ah. Sholatul Jum'ah ini furidat fi Makkah. Turun kewajiban sholat Jum'ah itu di Makkah, akan tetapi tidak pernah dilakukan di Makkah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah dakwahnya sirron. Sholat Jum'ah kan jahron. Karena itu walaupun di Mekah tidak pernah dilakukan kecuali di Madinah. Dan orang pertama yang melakukan sholat Jumat di Madinah namanya As'ad bin Zurarah. Siapa namanya? As'ad bin Zurarah. Babu sholatil Jumu'ah. Tajibul Jumu'atu ala kulli mukallafin. Dan sholat Jumat itu wajib. Ini surut wujub sholat Jumat. Jadi kalau ada surut ini, sholat Jumat ini wajib. Ini tidak berbicara tentang 40 orang loh ya. Tapi ketika Anda ada sholat ini, Anda wajib sholat Jumat. Walaupun Anda tidak dihitung dari 40 orang, karena sholat Jumat itu tidak sah kecuali ada 40 orang. Tapi walaupun Anda tidak dari 40 orang ini, Anda tetap wajib Jumat. Kadangkala Anda ini tidak wajib Jumat, tapi Anda ini sah Jumatnya. Tolak ukur sah Jumatnya adalah orang yang sah duhurnya. Orang yang sah duhurnya sah Jumatnya. Karena itu perempuan sholat Jumatnya sah walaupun tak wajib. Kenapa? Karena perempuan sholat duhur sah, maka sholat Jumatnya juga sah. Tapi apakah wajib? Tak wajib. Kenapa? Karena yang wajib sholat Jumat adalah yang pertama adalah mukallaf. Dia mukallaf. Balik akil, maknanya perempuan belum keluar. Di sini anak kecil dan orang gila tak wajib Jumat. Hurrin, selain mukallaf dia kena merdeka. Hamba sahaya tak wajib sholat Jumat. Udah karim. Dia kena lagi. Pondan pun wajib. Zakarin mukimin. Ayo mukim. Walaupun macam saya ini mukim, tapi saya berbulan-bulan di Malaysia, bahkan bertahun-tahun. Saya dikatakan mukim. Kenapa? Karena saya ini di Malaysia akan pergi suatu saat. Saya punya PhD selesai, saya akan pergi walaupun lama, setahun 2 tahun, tapi saya akan selesai dan saya akan pergi. Walaupun lama, tetap saya ini mukim. Saya wajib sholat Jumat. Apa itu mukim? Mukim adalah seseorang yang di sebuah tempat lebih dari 4 hari plus yaumid dukhul wal khuruj, maknanya 6 hari. Kalau Anda datang hari Isnin tak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Anda pulang hari Ahad, Anda dikatakan mukim. Katakan mukim. Lebih dari 4 hari dikatakan mukim. Ada lagi di atasnya itu namanya mustautin. Nanti ini dikatakan mutawatin. Anta semua ini namanya apa? Mutawatin. Karena Anda orang tempatan. Apa itu orang tempatan? Orang tempatan itu tolak ukurnya adalah man la yad'an syita'an wala sayfan illa lihaja. Yang tidak pergi saat musim dingin atau musim panas kecuali untuk hajat. Anda nak ke Mesir,
Bukan karena Anda ingin pindah ke Mesir, tapi karena Anda ada hajat saja. Hajat selesai Anda pulang. Kalau tak ada hajat, Anda tak pergi dari Balakong enggak? Tak akan pergi. Anda dulu kalau tak ada hajat, nak ke Hudaidah enggak? Tak ada, nak belajar ke Hudaidah kan? Belajar selesai Anda balik kan? Sama. Dan dulu ke Hadramut karena ada hajat. Nak belajar ke Jordan juga ada hajat. Ke Malaysia pun juga ada hajat. Kalau tak ada hajat, betul saya di Tulungagung makan pecel. Tulungagung famous pecelnya, di antara tempat paling best pecel, Tulungagung itu paling best pecel ya. Hurrin dzakarin mukimin bila marodin, dan tak sakit, dan dia tidak mempunyai udzur-udzur yang menyebabkan dia tidak boleh sholat berjamaah, seperti yang sudah lewat di bab yang lalu, yaitu adzal jum'ah wal jamaah wa nahwuhu mimma taqaddam, dan seperti sakit dari apa-apa yang sudah lewat daripada adzal jum'ah wal jamaah. Begitu pula, akan tetapi tidak semua orang sakit. Dan orang sakit pun wajib Jumat dalam satu case. Apa? Kalau dia saya sakit, tolong angkat saya ke masjid. Sudah sampai masjid, Anda tak boleh pergi. Kalau Anda tak ke masjid, Anda tak wajib Jumat. Tapi karena Anda sudah di masjid, Anda kena sholat Jumat walaupun Anda sakit. Kenapa? Karena orang sakit tidak wajib sholat Jumat karena dia penat untuk sampai ke masjid. Sudah sampai ke masjid, nak penat apa? Kecuali kalau di masjid bertambah teruk. Saya sudah sembuh, saya tadi jerit-berit, tapi alhamdulillah sekarang stop. Sampai di masjid, alamak. Kalau macam itu, Anda kena pulang. Kenapa? Karena semakin teruk. Lah kalau jerit-berit di masjid macam mana? Saya ada kawan saya macam itu. Jadi tahun lalu puasa, dia makan sesuatu yang tak biasa dia makan. Pas sholat subuh, setelah Allahu Akbar perutnya apa? Pusing. Imam baca lama pula. Bismillah. Tak kuat dia pergi. Dan macam mana nak jerit-berit di masjid? Kalau dia di masjid semakin teruk, dia kena pulang. Tapi kalau di masjid dia tak semakin teruk, dia wajib tunggu sampai sholat Jumat. Wa tajibu alal marid wa nahwihi in hadara waqta iqamatiha, dan wajib orang sakit pun dan selainnya, macam orang buta yang tak ada yang tuntun dia pakai ini saja takut, tapi dia paksakan diri, dia pakai ini, terantuk pokok, terantuk ini, terantuk eksiden dengan kereta lah, itulah terjatuh di perigi, tapi tetap las dia datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid, dia wajib di sana sampai Jumat, karena tidak diwajibkan karena susah untuk ke masjid. Kalau sudah ke masjid, nah apa? Waqta iqamatiha wala yajuzu lahul insiraf in lam yusallid dhuhra qabla hudurihi li zawalil masyaqqah bi hudurihi. Karena kenapa? Karena setelah Anda datang tidak ada masyaqqah lagi, lakin lawin sarafa la yajibu alaihi. Takut apa? Still, insist saya nak pergi. Kenapa datang kalau nak pergi? Saya nak pergi. Kalau dia pergi tak wajib untuk kembali. Dibilang na'am in kana hunaka masyaqqatun fi adamin sirafihi la tahtamilu adatan kaman bihi izhalun dhanna in qita'ahu fahadara summa. Dibilang kalau dia tetap di situ, kemudian ada masyaqqah la tahtamilu adat. Seperti dia cirit-birit, kemudian dia tengok dia sudah stop, balik ke ke masjid, cirit-biritnya balik. Falahul insiraf wa in ahrama biha. Maka dia boleh untuk pulang balik walaupun sudah takbir untuk sholat Jumat. Karena kalau tengah-tengah sholat Jumat kan bila-bila cirit-birit tak boleh dikontrol.
Allah Akbar, keluar semua macam mana? Wah, tak ada yang jadi sholat Jumat. Daripada Anda buat orang-orang lain terganggu, better Anda pulang. Dibilang haitsu alima annahu inistamarra fiha jarokhof. Dia tahu kalau dia terus sholat, apa yang dia takutkan ini terjadi. Bal yajib, bukan hanya boleh tapi wajib. Kalau cirit-cirit tengah-tengah sholat Jumat, mungkin setengah masjid tak jadi sholat Jumat. Sebab apa? Nah, macam mana? Orang kan tengok orang cirit-cirit sudah apa nah? Yang samping-samping Anda gaduh, orang-orang samping itu juga tengok, ada apa, macam itu, ada apa. Akhirnya sebab Anda setengah masjid tak sholat, sebab ada cirit-cirit satu orang ini. Wa kadza in zada dararuhu bi tarwilil imam. Begitu pula kalau dorornya itu bertambah karena imam apa? Panjang. Au hadara fil waqt wa lam yashqa alaihil intidhar, atau Anda sudah jadi yang pertama itu ketika sholat Anda datang. Yang kedua belum sholat tapi sudah masuk waktunya. Sudah waktu zuhur kan tidak semua masjid itu tepat sholat zuhur mereka adzan kan, mereka tunggu dulu 15 menit baru adzan. Kalau sudah datang sebelum adzan tapi sudah masuk waktunya dan dia tidak bertambah sakit ketika menunggu, dia wajib untuk ikut, tidak boleh untuk pergi lagi. Wa alaman balaghahu nida usayyitin min tarafi maudhi'il jum'ah ma'a sukunir rih wa sawt. Wallah Habib, saya punya kampung tak ada sholat Jumat. Saya akan tanya, apakah kampung sebelah Anda ada sholat Jumat? Sampingnya kampung Sungai Cincin ini apa? Kampung Kerdas. Sedangkan ada kampung Kerdas namanya. Habib, di Sungai Cincin tak ada sholat Jumat Habib. Oke? Di Kerdas ada kah? Ada. Anda wajib ke Kerdas. Kalau orang di ujung Kerdas dia adzan Allahu Akbar dan Anda boleh dengar. Dalam keadaan sukunir rih, tak ada angin yang bertiup, karena aku angin bertiup, suara tak boleh dengar. Dibilang wa alaman balaghahu nida usayyitin, dan orang yang mendengar adzan sayyid ini adalah orang yang suaranya nyaring. Ada kan orang? Ya. Ada orang-orang Jawa Tengah itu mereka halus-halus. Jadi tak ada orang-orang Jawa Timur itu sih kita strong. Kalau orang Jawa Tengah itu halus sampai dikatakan macam presiden kita yang sekarang, Jokowi itu kan halus orangnya. Soeharto kan halus sampai dikatakan kalau dia marah dia tak cakap bunuh, katakan macam itu. Katakan kalau dia marah itu ini macam tak seronok dipandang mata ya. Esok jenderalnya sudah habis semua, itu sudah apa namanya? Esok sudah jenderalnya bergerak semua mati semua sudah itu. Macam itu. Ya ini kalau ada Allah, tak ada yang dengar lah. Adzan kena yang kuat, soyid, bukan orang-orang yang lembut, buat orang-orang yang lembut. Kalau pakai speaker Tak. Kalau orang pakai speaker, orang lembut pun suaranya boleh kuat. Tak dikira. Itu hanya perkiraan. Kalau ada taraf usayyid, yakni wa alaman balaghahu nida usayyitin min tarafi maudhi'il jum'ah ma'a sukunir rihi wasawt. Dan orang yang di kampungnya tidak ada Jumat, kemudian tak akan tetapi dia mendengar adzan dari kampung sebelah, min tarafi maudhi'il jum'ah, dari ujung tempat diadakannya sholat Jumat, dan dalam keadaan saat itu sukunir rihi wal wasawt. Beza-beza.
Orang yang lembut macam orang-orang Jawa Tengah punya keje sendiri, orang yang suaranya nyaring punya keje sendiri. Sampai dibilang orang-orang di Indonesia di Jakarta itu yang bas-bas itu katanya banyak orang Batak, orang Medan. Oh cepat. Jadi orang-orang nyaring cepat-cepat naik bas. Bayangkan kalau orang lembut, tak ada yang naik bas lama. Min tarafi mawdi'il jum'ah ma'a sukunir rihi wasawt la ala musafirin safaran mubahan tawilan au qasiran. Dan tidak wajib sholat Jumat terhadap orang yang musafir safar mubahan tawilan macam di dalam jamak dan qasar. Safar yang boleh membuat jamak dan qasar diperbolehkan juga sebab safar itu tidak sholat Jumat, dengan catatan safarnya harus mula sebelum subuh. Harus mula sebelum subuh. Kalau mula sebelum subuh, dia kena sholat Jumat. Kecuali kalau di tengah jalan Anda boleh sholat Jumat. Saya nak berangkat pada subuh nak ke Johor, tapi nanti di tengah jalan kami akan sholat Jumat di jalan apa? Karena itu safar ba'dal subuh hari Jumat haram. Karena akan meninggalkan Jumat. Kecuali di tengah-tengah jalan boleh sholat Jumat. Au kasir safaran mubahan tawilan au qasiran. Qasiran ini suai bas. In faraqo mahalla iqamati qabla fajar. Kata-kata qasiran ini saya kena takut. Kenapa? Seharusnya safar qasir ini tidak menjatuhkan Jumat. Wa yahrumu alaman lazimathu as-safaru ba'dal fajar. As-safar ini fa'ilnya yahrum. Wa yahrumus safar. Dan diharamkan safar terhadap orang yang wajib Jumat, dia itu safar ba'dal fajar, kecuali dia bisa untuk sholat fajar setelah dia boleh sholat Jumat di jalan. Coba ya, kelas yang akan datang akan saya kabari. Apakah safar qasir itu yuskitul Jum'ah? Saya kurang yakin. Illa ma'a imkaniha fi tariqihi, kecuali Anda tidak diperbolehkan safar pada hari Jumat setelah fajar, kecuali Anda bisa untuk sholat Jumat di tengah jalan. Kita nak bertemu ada masjid, kita sholat Jumat di sana, itu baru boleh. Jahit. Au tawahhasya fi takhallufihi anir rufqah. Jadi macam ini. Saya musafir Habib ba'dal fajr. Tapi kalau saya tak musafir ba'dal fajr, saya kena musafir sendiri. Kalau qoblal fajr saya kena musafir sendiri. Dan saya kalau musafir sendiri penat. Nak ke Johor sendiri penat. Tapi kalau rame-rame tak terasa safar. Dibilang itu namanya tawahush. Tawahush ini merasa dirinya itu asing. Kalau dia musafir ba'dal fajar dengan rombongan, qoblal fajar sendiri, dan sendiri dia merasa dirinya itu tak selise, dia diperbolehkan untuk safar ba'dal fajar pada hari Jumat karena safarnya bersama rombongan. Akan tetapi katanya Tuhfah wa Nihayah, mujarradul wahsyah laisa bi udrin. Cuma sebab Anda tak selesa
bepergian sendiri, tidak menjadikan itu udzur Anda boleh meninggalkan Jumat sebab safar. Kalau memang Anda bepergian setelah fajar bersama rombongan sebab wahyah ini di tengah jalan, kalau waktunya Jumat ada, Anda kena sholat Jumat. Wa tusannul jama'atu fi dhuhril ma'durin wa yukhfunaha in khafiyal udzur. Ketika Anda pergi berjamaah dengan orang, Anda tak sholat Jumat, kemudian Anda sholat duhur berjamaah. Disunahkan ketika orang itu tak sholat Jumat dan dia beramai-ramai, disunahkan sholat duhur berjamaah. Dan kalau udhurnya itu tak ada orang yang tahu, sholat duhurnya jangan di depan orang, senyap-senyap saja. Kalau Anda sholat duhur tak senyap-senyap, sholat duhur berjamaah, akan ada sebuah gosip mengatakan bahwasannya orang ini tak suka khotib itu. Ada, kenapa dia tak sholat Jumat? Kenapa dia sholat duhur? Kenapa tak ikut Jumat? Orang-orang tak tahu. Berbeda kalau kita orang-orang Gombak bawa bas atau bawa bas persiaran ke Johor. Orang tahu semua, orang Johor tahu semua kita ini orang Gombak. Kita di sana sholat duhur berjamaah, orang-orang tak akan curiga. Tapi kalau orang Johor buat macam itu, macam mana? Maknanya udzur mereka itu tak ada orang tahu, sakitkah? Atau tak ada baju kah ketika itu? Adalah ada udzur-udzur. Kalau udzurnya itu khafi, disunahkan sholat duhur berjamaah, akan tetapi senyap-senyap, jangan di depan orang, nanti orang boleh curiga dan salah paham. Kalau udzurnya tak khafi, disunahkan sholat duhur tak senyap. Dibilang wa tusannul jamaah fi dhuhril ma'durin wa yukhfunaha, dan menyembunyikan, mensenyapkan jamaahnya kalau udzurnya itu khafi. Kalau udzurnya tak khafi, tak disunahkan untuk senyap. Wa man shahhad duhruhu shahhat jum'atuh, dan barang siapa sah duhurnya, maka sholat Jumatnya sah. Maka dari itu anak kecil pun, perempuan pun, nak sholat Jumat pun oke. Karena sholat Jumat karena sholat duhur bagi wanita itu sah, maka sholat Jumatnya juga sah. Waman wajabat alaihi la yasihhu ihramuhu bidzuhri qabla salami. Begitu pula kalau orang yang wajib sholat Jumat, maka dia tidak boleh sholat duhur sampai imam sholat Jumat itu takbiratul ihram. Karena macam kita nak sholat duhur tak boleh, tunggu imam habis baru kita sholat duhur. Karena wajibnya kita bukan sholat duhur tapi sholat Jumat. Dibilang waman wajabat alaihi, dan barang siapa wajib atasnya sholat Jumat, maka dia tidak sah untuk ihram untuk sholat duhur sebelum imam itu salam pada sholat Jumat. Wa yundabu lirraji zawala udrihi takhiru dhuhrihi ilal yaksi minal Jum'ah. Dan kalau ada orang tidak bisa untuk sholat duhur, tidak bisa untuk sholat Jumat karena berudzur, dan dia berharap udzurnya itu hilang sebelum, maknanya dia masih bisa ada harapan untuk mendapatkan sholat Jumat, jangan langsung sholat duhur. Adzan duhur Anda langsung sholat, kejar dulu, tunggu sampai imam salam baru Anda sholat. Karena ada potensi udzur Anda akan hilang, walaupun tak wajib tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda tak ada udzur sama sekali, Anda tak nak sholat Jumat, sholat duhur Anda tak sah sampai imam salam. Kalau Anda punya udzur, sunnah untuk menunggu sampai salamnya imam. Kalau udzurnya ini yurja zawaluhu, berbeda dengan musafir. Saya layut jazam, rumah saya Gombak, saya sekarang ada di Johor. Layurja zawalu udri sampai mungkin malam baru saya sampai Gombak. Karena itu tidak disunahkan dia mengakhirkan sholat duhurnya sampai imam itu salam. Kenapa?
karena layur zawal udrihi. So, wa yundabu liraji zawala udrihi takhiru dhuhrihi ilal yaksi minal jum'ah. Dan disunahkan bagi orang yang mengharap udhurnya itu hilang, mengakhirkan duhurnya sampai dia putus asa, tak ada harapan daripada sholat Jumat. Kalau dia merasa udhurnya itu boleh hilang sebelum sholat Jumat itu selesai. Kalau dia tidak merasa seperti itu, maka tidak disunahkan untuk mengakhirkan sholat duhurnya. Dia kena sholat duhur awal waktu. Kalau nak sunnah. Jadi masalah roman wajibat alaihi itu gimana tuh, perempuan masuk ini? Tak wajibat alaihi. Perempuan apakah wajib? Tak wajib. Berbeza mansohat. Sah belum tentu wajib, tapi kalau wajib pasti sah. Macam itu. Sila faslun. فصل للجمعة شروط الزواج الأول وقت الظهر فلا تقضى جمعة فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر. Yakfi. Faslun lil jum'ah syurutun zawaid. Karena Jumat itu dia bukan sholat biasa, dia sholat khusus. Ada khutbahnya dan wajib dia berjamaah. Karena itu ada waktu, ada syarat khas. Syarat yang pertama adalah harus ada waktu zuhur, harus pada waktu zuhur. Karena itu sholat Jumat tidak bisa diqadha. Karena qadha itu adalah mengeluarkan sholat daripada waktunya, dan sholat Jumat tidak bisa dikeluarkan. Karena itu Jumat tidak bisa diqadha. Mungkin satu kampung tertidur semua ketika itu, penat, tertidur semua, bangun-bangun asar. Betul kita sholat Jumat pada waktu asar. La tuqdo Jumatun. Tidak bisa. Karena kalau Anda sholat Jumat pada waktu asar, maknanya Jumat ini kodoan. Dan mengkodok sholat Jumat itu tak boleh dan tak sah. Kalau nak kodok apa? Zuhur. Kalau sudah tak cukup waktunya, ini masih pada waktu zuhur, tapi sedikit lagi tak sempat untuk sholat Jumat, ahramu dhuhra. Takbiratul ihram lah, niat zuhur. Karena kalau sudah macam itu, sholat Jumat tidak bisa diqadha. Fala tuqdo Jum'atun falau dhaqal waktu ahramu bidzuhri. Dibilang ahramu bidzuhri wujuban li fawatil waqt. Wajib Anda ihram untuk zuhur. Atsani an tuqama fi khittati baladin aw qaryatin. Ini penting. Dan Jumat itu tidak wajib di masjid. Ini Anda kena paham. Sholat Jumat tidak wajib di masjid. Sholat Jumat harus dilakukan di dalam kota apa desa. Dan ini Anda kena paham ya. Jumat ini dia mempunyai maqasid syariah di dalam Jumat ini, yang mana hikmah daripada Jumat ini adalah ijtima'u kalimatil muslimin. Anda bayangkan, tak payah kita tengok Selangor, Sungai Cincin saja. Di Sungai Cincin harus ada cuma satu Jumat saja. Kira-kira yang hadir Jumat berapa? Kalau Sungai Cincin saja ada satu, nanti Kerdas ada satu, ribuan kan yang hadir kan? Memang itu adalah hikmah daripada Jum'ah. Kata-kata Jum'ah diambil dari kata-kata jamak yang maknanya mengumpulkan. Maknanya semua harus dikumpulkan menjadi satu. Kalau di dalam kitab fikih lebih ekstrim lagi sebenarnya. Bukan hanya Korya tapi balad. Maknanya satu Selangor cuma ada satu Jum'ah. Tapi tak ada masjid yang boleh tampung semua orang Selangor. Tak harus masjid, tapi tanah di dalam Selangor, di dalam kawasan Selangor, dibilang khittati baladin aw abniyah, di dalam umron, di dalam bangunan, bukan di apa namanya, bukan di luar
Selangor. Di dalam Selangor ada satu, masih di dalam kawasan Selangor. Anda kena cari tempat di mana orang itu boleh berkumpul semua di situ dan sholat Jumat bersama-sama di situ. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah sebuah ikon untuk bersatunya umat Muslim. Tak macam sekarang. Di Sungai Cincin saja ada berapa? 2, 3, 4 mungkin. Di Kerdas ada berapa? Sini sikit, situ sikit, situ sikit, situ sikit. Akhirnya khotbah pun orang tak nak dengar, tidur. Anda coba sholat Jumat yang akan datang ini, setelah 1 jam, Anda tanya tadi khotbah tentang apa? Ada yang dengar? Sudah tak pernah ke masjid 1 minggu sekali, khotbah pun tidur pulang. Nak jadi apa umat Islam ini? Karena itu Jumat ini tidak boleh ada 2. Nanti surat yang keempat itu an la yasbiquha aw yuqarinuha Jum'atun ukhra fi baladih. Dan harus Jumat itu diadakan di dalam kota hanya 1 di tempat yang cukup untuk menampung orang. Semua desa itu tidak harus di masjid dan harus ada 1. Tidak boleh ada Jumat tandingan. Karena kalau ada Jumat tandingan ini, nanti yang sah hanya yang pertama. Yang pertama tolak ukurnya apa? Imam cakap roh dalam Allahu Akbar. Kalau imam cakap roh di antara Allahu Akbar ini yang pertama, maka ini yang sah. Kalau ini terlambat, ini tak sah. Kalau Anda tak tahu mana yang sah, mana yang tak sah, semuanya kena ulangi Jumat. Karena itu para ulama hadrumut, para habaib setelah sholat Jumat mereka tetap sholat duhur. Kenapa? Karena majoriti sholat Jumat sudah tak sah. Karena apa? At-ta'addud. Karena berjumlah Jumat ini. Kalau berjumlah, maka makna dan hikmah daripada Jumat ini habis. At-talis an la yasbiquha wa la yuqarinuha Jum'atun fitil kalbalad. Coba tengok. Jumat yang ada di desa itu, di negara itu, di kota itu tidak ada Jumat lain yang mendahuluinya atau menyamainya. Mengakhirinya tak apa-apa. Coba tengok. Ada Jumat E, Jumat B. Jumat B mendahului Jumat E. Jumat B yang sah. Kalau Jumat B menyamai Jumat C, Jumat E, dua-duanya tak sah. Tapi kalau Jumat B mengakhirkan daripada Jumat E, ini yang sah. An la yasbiquha wa la yuqarinuha wa la yuqarinaha Jum'atun fitil kalbalad illa li usrin ijtima, kecuali susah untuk berkumpul terlampau banyak Habib. Kalau 1 tak mungkin. Oke, mungkin berapa? Di Selangor ini 10 Jumat. Oke lah 10 Jumat tak apa. Reality ada berapa Jumat di Selangor? Ratusan ya? Ratusan. Apakah perlu sampai ratusan macam itu? Lebih daripada cukup tak sah. Maka seperti itu. Saya setiap sholat Jumat pasti saya sholat duhur. Saya sholat Jumat, Syafi'iyah, seperti kita ini wajib sholat Jumat karena kita tak tahu apakah masjid itu awal apa akhir. Mungkin awal, mungkin akhir. Selama ada potensi dia awal, Anda kena datang dan sholat Jumat di situ. Tapi Anda wajib sholat duhur setelah itu karena Anda tidak yakin itu awal atau akhir. Tengok. Orang-orang Hadrumut macam itu, masyayikh setelah sholat Jumat mereka semua kodok sholat, mereka tetap sholat duhur. Sholatnya sah, wajib Anda sholat Jumat. Tapi kena ulang sholat duhur. Kenapa? Karena Anda tidak tahu masjid yang Anda sholati itu awal apa akhir. Karena tolak ukurnya min Allahu Akbar. Akhirnya imam itu akan tercepat-cepat berlomba-lomba untuk cepat Allahu Akbar agar dia yang menjadi sah.
ukuran Korea itu, saya dulu pernah baca di Bajuri. Ya ini Korea itu yang ada hakimnya atau ada sungainya, saya lupa. Tapi tak macam yang sekarang lah. Sekarang ini terlampau kecil. Sekarang ini mungkin Korea macam gombak. Saya tempat di Hah? Saya tempat di 2 jemaat. Apa? Saya tempat di 2 jemaat. Apa itu tempat apa itu? Desa. Rumah saya sebelah saya 1 minit dah sampai jemaat. Masjid agak dalam 5 minit sampai jemaat. Padahal yang wajib Jumat itu 1 Jumat. Kalau Korea mungkin kita cakap gombak lah. 1 gombak wajib 1 Jumat. Bayangkan kalau 1 gombak 1 Jumat, yang datang berapa? Hah? Ribuan. Kira-kira orang akan pilih khotib yang biasa-biasa tak? Khotib kena yang power khotibnya, tak khotib. Sekarang tuh tengok khotib sekarang. Wah, saya nak tidur saya. Macam orang didodoi tidur saya. Alamak. Saya datang tak mengantuk. Nak datang tak mengantuk, sampai saya mengantuk. Sudah sas. Orang-orang yang busy kerja, mereka tak ke masjid kecuali satu minggu, 1 kali itu. Sudah gitu khotbahnya macam dodoi tidur. Sudah gitu nak masuk surga pula nih orang. Macam mana? Saya tak tahu. Mungkin orang itu ekspektasi surga itu mudah gitu. Saya tak tahu macam mana. Allah yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun fitil kalbalat illa li usril ijtima' ar-rabi al-jamaah. Dan sholat Jumat itu wajib untuk berjamaah. Dan harus di dalam, jadi berjamaah tidak semua rokaatul ula minha saja. Rokaat pertama binisbah lil makmum. Walaupun itu rokaat kedua binisbah lil imam. Jadi Anda terlambat 1 rokaat, imam rokaat kedua, Anda rokaat pertama cukup. Yang penting rokaat pertama Anda berjamaah. Kalau Anda tidak mendapatkan rokaat pertama berjamaah dengan imam, Anda wajib berniat Jumat tapi sholatnya zuhur. Kenapa? Karena ada possibility imam lupa rukun. Ada potensi imam lupa rukun, akhirnya imam tambah 1 rokaat. Akhirnya Anda sholat Jumat bukan sholat zuhur. Karena itu kalau ada orang terlambat tidak mendapatkan rukuk yang kedua bersama imam, dia wajib berniat Jumat. Karena ada potensi imam meninggalkan rukun, setelah rokaat yang kedua imam tak salam tapi naik rokaat yang setelahnya. Karena rukunnya ada yang tersilap. Di an-nama ba'dal matruki lagun. Tapi kalau tidak, imam tidak menegakkan rukun, imam salam pada rokaat kedua, makmumnya walaupun niat sholat Jumat tapi 4 rokaat. Ini dibilang niat. Nawa wala sholat wala nawa. Maknanya mana niatnya, mana sholatnya. Niatnya Jumat tapi sholatnya zuhur. Dan harus 40. Harus apa? 40. 40 ini plus imam. 40 ini plus imam. Maknanya kalau imamnya mukim tapi makmumnya 40 orang mutawatin, tak apa-apa. Musliman harus arba'una musliman, 40 orang muslim. Zakaron mukallafan hurron, sama laki-laki, dan dia harus mukallaf, dan dia harus hur, dan harus mutawatin. Mutawatin ini mustautin, ya ini orang-orang tempatan ini. Siapa itu mustautin? La yad'anu illa lihajatin. Yang mana 40 itu dihitung daripada orang yang tempatan, yang dia tidak akan keluar daripada tempat itu kecuali dengan hajat. Fa inna qasu fi sholati batalat. Di tengah-tengah sholat tak sampai 40, sholatnya batal. Karena itu ada sebuah lages bahwasanya kalau ada 40 orang sholat, mustautin 40 orang, oke lah. Ketika salam 39 ini pulang ke rumah, 1 orang ini was-was. Yang was-was ini sholatnya batal. 39 yang sudah pulang, sholatnya batal semua. Harus 40 orang sampai salam.
Imam juga dihitung daripada 40. Maknanya 39 plus 1 imam 40. Dan 40 orang ini harus mustautin, semuanya orang tempatan. Mesti ta'in 40 tu mesti ta'in. Kalau ada contoh 50 orang, ini yang kata masalah seorang tu balik. Tak. Kalau ada 50 orang, alhamdulillah. Dia boleh nanti. Boleh, minimum 40. Lebih dari itu alhamdulillah, karena 50 itu juga 40. 50 itu 40 ditambah 10. 70 itu 40 ditambah 30. Karena itu Syafi'iyah cakap 40 itu minimum. Ada 50, alhamdulillah ya, sekarang 40 ini bukan syarat yang susah. Insya Allah di setiap surau ada, setiap masjid ada 40 orang-orang tempatan. Di universiti je. Hah? Di universiti ada masjid-masjid. Lah itu. Itu kena kita husnudon lah. Ini insya Allah semuanya yang muka-muka Melayu ini orang-orang tempatan. Macam mana lagi? Apa? Mutawattinan layat anu illa lihajah fa inna qasu fi sholati batalat wasorot zuhuran. Kalau di tengah-tengah sholat tidak sampai 40, atau yang 40 tiba-tiba tengah-tengah sholat yang 2 batal tinggal 38, maka tidak jadi sholat Jumat lagi. Dia kena sholat duhur, takyah mengulangi dari awal, meneruskan. Jadi di rakaat kedua yang 2 ini hilang. Niatnya Jumat tapi kena sholat duhur. Dibilang sholat duhron binaan lastik nafas. Maknanya dia wajib meneruskan sholat duhur, menyempurnakan sholat duhur walaupun niatnya sholat Jumat. Bukan sholatnya batal, ulang balik sholat duhur dari awal tak. Dia sudah dapat 2 rakaat, tinggal tambah 2 rakaat saja. Wa yajuzu kaunu imamiha abdan, apa-apa. Imamnya abad atau musafir atau sobi. Kalau makmumnya sudah lebih daripada 40, kan saya cakap 40 ini termasuk imam. Kalau imam tidak dari orang-orang mustautin, tak apa-apa, tapi makmumnya kena 40, cukup. Al-khamis khutbatani qabla sholat. Begitu pula yang kelima adalah 2 khutbah sebelum sholat. Pandai khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini sedikit pelik ya, sedikit susah memang karena ada syarat-syarat khusus. Dan khutbah Jumat ini mempunyai 5 furud. Di sini ada tambihun an-nasu fil jum'ati sittatu aksam. Dapat? Manusia, orang itu ada 6 macam di dalam Jumat. Yang dihitung tan akidu bihi wa tasihhu minhu. Dia sah sholat Jumat dan masuk daripada kategori 40. Apa itu? Mustautin. Dibilang dia wajib sholat Jumat, dihitung dari 40 dan sah sholat Jumat. Sudah wajib, sah pula. Wajib, sah dan dihitung daripada 40. Ya tadi itu mustautin. Dia tak wajib, dia tidak dihitung daripada 40, tapi sah. Mukim. Tak wajib. Bukan mukim. Imro'ah, sobi wa imro'ah. Wanita itu tak wajib sholat Jumat, tidak dihitung daripada 40, tapi sah. Kalau mukim wajib, sah, tapi tidak dihitung dari 40. Dibilang kadangkala dia tak wajib, tapi dihitung dari 40 dan sah. Apa itu? Orang yang punya udzur, sakit. Macam Anda sakit, tapi Anda paksakan untuk sholat Jumat. Tak wajib, tapi sah dan dihitung daripada 40. Dibilang yang wajib tapi tak sah. Apa itu? Murtad. Wajib dia sholat Jumat karena al-kafir mukallafuna bi furu'ish
syariah, tapi dia tak sah. Dia kena syahadat lagi. Dibilang tidak wajib, tidak sah, dan tidak dihitung daripada 40. Al-kafir asli. Yang terakhir, wajib, sah, tapi tidak dihitung daripada 40. Apa itu? Al-muqim. Al-muqim. Inilah adalah 6 pembagian daripada sholat Jumat. Adapun syarat yang kelima daripada sholat Jumat, sebelum sholat Jumat harus ada 2 khutbah. Dan khutbah ini mempunyai furuduha khamsah. Yang pertama, harus ada hamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ada as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wal wasiyah bit taqwa. Ini wadih ya. Alhamdulillah, sholawat wassalam ala Rasulillah, wasiyah bit taqwa. 3 ini harus ada di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Adapun rukun yang keempat, qiraatu ayatin mufhimatin fi ihdahuma. Sebentar, wasiyah bit taqwa ini bukan hanya usikum wa nafsiyah bit taqwa, Allah tak harus macam itu. Akan tetapi cukup dengan indar, hati-hati neraka, ayo ke surga. Tak cukup hati-hati dengan dunia, tak cukup. Yang keempat harus membaca ayat yang mufhimah, bukan tsumma nadhar. Apa tuh tsumma nadhar? Harus ayat yang mufhimah. Alif lam mim barakallahu li wa lakum. Apa tuh alif lam mim? Harus ayat yang mufhimah. 1 ayat saja yang mufhimah. Yang terakhir adalah ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat. Risalah 1 saja. Yang keempat dan yang kelima salah 1, tapi 1, 2, 3 2. Adapun syarat 2 khutbah ini wadah ya, tak ya saya jelaskan syarat khutbah Jumat ini. Syarat khutbah Jumat yang pertama, dia kena berdiri. Kalau dia mampu untuk berdiri, kalau tak mampu untuk berdiri, duduk. Dibilang berdiri ini macam berdiri di dalam sholat. Karena kenapa? Karena banyak yang mengatakan 2 khutbah ini macam pengganti daripada 2 rakaat zuhur. Wa kaunuhuma bil arabiyah. Khutbahnya harus dalam bahasa Arab. Yang dalam bahasa Arab ini bukan khutbahnya semua, tapi rukunnya saja. Wa ba'da zawal, harus setelah masuk waktu duhur. Dan antara 2 khutbah harus duduk sekejap di qadrit tumakninah. Ya, ini afdolnya Anda baca qul huwallahu ahad 3 kali atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali. Sekarang kan ada Allahumma sholli wa sallim, itu kan ada bilalnya. Cukup. Yang penting minimum bi qadrit tumakninah. Wa isma'ul adad alladzi tan'aqidu bihi. Dan harus ketika Anda khutbah 40 orang itu kena dengar khutbah Anda. Bil kuwah, walaupun ramai. Ini ada banyak orang bekerja. Ini ada khutbah. Khutbahnya tak terdengar, tak apa-apa. Kenapa? Karena isma ini bil kuwah walaysa bil fi'il. Maknanya kalau bising ini diam, Anda boleh dengar. Kalau begitu dengar Anda, saya boleh dengar. Dibilang isma bil kuwah walaysa bil fi'il. Yang wajib bukan khutbahnya, tapi arkannya. 5 arkan ini harus dengar, makmumnya itu harus dengar bil kuwah walaysa bil fi'il. Wal muwalah, tidur. Nah, wala ma'ala ghatin wa naumin fala tasihhu ma'al israr wala ma'asomam. Jadi khutbahnya imam itu asarra. Wala ma'asomam, makmumnya semuanya tuli semua. Walau liba'dihim, dari 40 yang somam 5, sudah tak sah. Karena harus 40 semuanya dengar khutbah. Wala ma'ala ghatin au naumin yamna'u sama'i ruknin. Adalah yang terlampau apa namanya? Sekiranya mereka dengar pun secara sesama, tak dengar, saya tak boleh dengar lah ini. Tapi kalau ada sedikit gangguan, tapi kalau mereka konsentrasi, mereka boleh dengar, itu cukup.
Tapi kalau terlampau dan mereka tak boleh dengar, kenapa? Karena yang namanya khutbah itu mau idoh hasanah. Kalau mereka tak dengar, apa guna? Apa guna? Wal mualah bainahuma, dan harus antara arkannya itu mualah. Jadi bila-bila orang itu khutbahnya terlampau lama, sampai setengah jam, tak cakap pasal apa, cakap pasal politik saja, cakap pasal bisnis saja. Akhirnya khutbah ini antara arkan tak ada mualah. Harus ada Gambaran khutbah dan banarkan. bainal arkan. Wah ada ya, sosnya nggak lo? Wal mualah bainahuma, ay baina arkanihima. Jadi antara hamdulillah wa sholaa ala nabi wal wasiyah bit taqwa wal qiraah ayah wa du'a lil mu'minin ada mualah. Sekiranya kullun minhuma tumsabu ila ba'dih, bukan sudah rukun yang ketiga dia cakap pasal politik, tak ada urusan dengan agama sampai 30 menit. Nanti baru barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi. Tak ada mualah. Kalau tak ada mualah, ulang lagi rukun dari awal. Kejam saja. Ulang rukun saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum wa nafsi bi taqwallah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Pas itu saja. Wa bainahuma wa bainas shalah, antara rukun dan khutbatain, dan antara setelah khutbatain direct sholat, bukan minum teh dulu, minum teh dulu. Wa taharatul hadatsain, dan harus imamnya suci daripada makmumnya tak ya. Makmumnya tak ya. Jadi yang di bain solat tu kadang imam turun pada mimbar tu dia kata kanak senyap, dia kata tu boleh Apa? dia kalau pada imam selesai khutbah kemudian dia turun nak imam kurang mualat tu. Sebab kadang ada Mualat antara khutbah dan suatu, sekiranya antara khutbah dan suatu tidak lebih daripada 2 rakaat khafifatain. Macam itu, yakni maka janganlah sampai 15 menit. Sekejap saja tak apa. Itu masih mualah. Terus imamnya harus suci daripada 2 hadas, dan harus tak ada najis, dan harus menutup aurat. Ini untuk imam. Makmum tak ya. Makmum nak mendengarkan khutbah dalam keadaan tak suci pun tak apa-apa. Nanti dia ketika sholat langsung wudu, wudu. Sampai sini ada yang tanya? Antara dua khutbah tu. Makmum pun kalau nak telanjang bogel dengan khutbah tak apa-apa, kalau dia tak ada malu, silakan. Maksimum berapa Habib? Antara dua khutbah Apa itu? jaraknya? Mungkin 2 rakaat ini khafifah kan. Kadang dulu yang kiaskan doa kelamun ke panjang, Jangan terlalu panjang, terlalu panjang. biasa saja. Orang sampai 30 menit antara 2 khutbah, lama apa tuh? Nak main sepak bola kah itu? Nak tanya lagi? Kalau kita tahu Jumaat tu tak sah, kita mesti buat, mesti ikut dengan boleh. Macam mana Anda tahu tak sah? Ada sebagian rukun. Tak, Anda beritahu ke khotibnya supaya ada sebagian rukun yang kurang macam ini. Setelah itu mungkin dia akan praktikkan apa yang Anda nasihatkan. Setelah itu tak. Tapi tetap Anda kena tetap hadir, karena Anda tak tahu. Confirm Anda tak tahu. Anda cuma don saja. Nanti kalau memang benar dia tak buat rukun, Anda kena duhur nanti setelahnya. Itu saja. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala